meskipun tidak seberapa, kami punya jenis sampah yang kotor itu 4. Ada 3. Tahun ini kita anggarkan 4. Globalnya 4 sama tiganya 1. Jadi 7 global sama roda 3-nya 1. Itu untuk bagaimana caranya solusinya agar masyarakat itu tidak lagi membuang sampah di sekitar petani. Terus juga yang kedua, kami juga sudah sosialisasi hampir ke setiap RT itu sampai dengan 25 RT karena nantinya masyarakat itu tidak lagi membuang sampah ke titik-titik tertentu. Untuk membuang sampah di rumah masing-masing karena ada juga semacam keliling rutin setiap hari. Dan nantinya pengelolaan sampah juga akan dikelola oleh BPS. Jadi nanti kita bikin musyawarah kesepakatan bersama dulu. Kami undang BPD semua pihak yang ada di desa, kita undang bahwa nanti masyarakat itu kita hitung biaya untuk jasa pelayanan keliling setiap hari per bulan berapa, dan ada berapa kakak, ada berapa rumah, nanti masyarakat itu berusaha. Dan semua kita sudah testing. Indramayu, Pantura Headlines. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup teken kesepakatan bersama Camat Jatibarang dan Kuwu Desa Kerasak Kecamatan Jatibarang guna menangani persoalan sampah di pinggiran sepanjang jalan Desa Pekandangan hingga menuju Desa Jatibarang. Tumpukan sampah yang tak pantas untuk dipandang dan mengotori keindahan jalan itu membuat Dinas Lingkungan Hidup menggandeng pihak pemerintahan Kecamatan Jatibarang dan desa agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Raden Mas Wahyu Adiwijaya yang hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan sampah di Desa Kerasak pada Kamis tanggal 10 April tahun 2025 ini menyepakati bahwa pihaknya akan menangani persoalan sampah di sepanjang jalan tersebut. Tak hanya itu, pihaknya merasa miris masih rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Bahkan PLT Kadis LH ini pun telah berkomitmen menjalin kolaborasi dengan pihak kecamatan dan desa dengan dibuktikan penyerahan bantuan pinjaman kendaraan roda 3 pengangkut sampah di Desa Kerasak. Raden Mas Wahyu berharap kesempatan penanggulangan sampah ini dapat berjalan dengan baik. Pihaknya meminta kepada Kuwu Desa Kerasak agar mensosialisasikan kesadaran masyarakat membuang sampah. Ya betul, jadi terkait sampah ini semua pihak bertanggung jawab, ya termasuk juga masyarakat dan juga desa. Dengan adanya komitmen bersama dari desa dan masyarakat ini akan membantu menanggulangi permasalahan sampah yang ada selama ini. Betul, terkait dengan kriteria bagi desa yang tidak mengelola sampah dengan baik, itu secara langsung oleh Pak Gubernur ya mengancam tidak akan mencairkan dana bantuan provinsinya. Dan juga kami di pemerintah kabupaten kita tahun ini akan melakukan penyusunan perda atau perubahan perda yang ada untuk mengatur terkait dengan kewajiban dari desa dan juga masyarakat untuk ikut terlibat untuk pengelolaan sampah. Minimal desa ini harus mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah di APBD desa. Nah, menyangkut masalah armadanya itu sendiri bagaimana Pak kebutuhannya Pak? Memang kalau armada pengangkutan sampah yang dilakukan oleh kami di tingkat kabupaten ini, kami melakukan pelayanan dari TPS ke TPA ini sampai dengan saat ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi titik pelayanan. Namun juga memang perlu juga ke depan karena memang belum semua timbulan sampah yang bisa diangkut. Ya, karena kalau melihat jumlah desa ini kita 317 desa ini kita TPS ini baru 50% ya. 50% yang ada TPS-nya. Ini juga PR kami ke depan untuk bisa menambah armada sampah
pihaknya dari mulai kendaraan angkut dan juga TPS-TPS yang ada di lapangan. Siap. Terima kasih Pak Kades. Hal yang sama dikatakan Camat Jatibarang Rory Firmansyah. Saat ia ingin bekerja ke kantornya ditemukan tumpukan sampah di pinggiran jalan tepatnya di depan kantor Balai Desa Kerasak, sehingga Camat Rory pun menghentikan mobil dinasnya dengan mendatangi langsung kantor Kuwu Desa Kerasak. Saat Camat Rory menemui Kuwu Desa Kerasak, dirinya langsung koordinasi dengan Kuwu Hairul Isma Arif yang intinya menanyakan persoalan tumpukan sampah tersebut. Kuwu Hairul Isma Arif menjawab bahwa banyak kendala hingga sampah di pinggiran jalan Kerasak itu makin menumpuk. Kendala yang dimaksudkannya adalah belum adanya kendaraan pengangkut sampah yang dijanjikan akan mendapatkan pinjaman dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah Camat Rory mendengar hambatannya itu, pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini langsung menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup hingga dirapatkan dan ditemukan solusi yang terbaik demi beberes Indramayu. Dalam pertemuan singkat itu, Camat Rory pun sepakat ikut menandatangani surat kesepakatan bersama guna penanggulangan sampah. Dijelaskan hasil rapat koordinasi ini Pak terkait masalah kebersihan sampah itu sendiri Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat terbatas yang dihadiri oleh Pak Kadis LH beserta jajaran dan juga dengan pemerintah Desa Kerasak, dan alhamdulillah kita bisa menemui titik terang untuk pengelolaan sampah khususnya adalah di Desa Kerasak, dan umumnya nanti adalah sepanjang jalur Lobener sampai ke Jatibarang gitu. Jadi kita mulai akan mengoperasikan tempat pembuangan sementara yang ada di Desa Kerasak yang ininya adalah landasan kontainer ya, dan ini juga kita sudah saksikan ini dari DLH sudah langsung respon cepat mendatangkan bak kontainer untuk siap dioperasikan insya Allah mulai besok, dan besok pun kita akan melaksanakan kegiatan gotong royong dengan masyarakat Desa Kerasak untuk membersihkan sampah di sepanjang jalur Desa Kerasak itu antara ya wilayah Desa Kerasak gitu ya, di jalur Pekandangan Jatibarang. Artinya ke depan sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan sebantaran itu ya Pak? Ya mudah-mudahan kami mohon kerjasamanya masyarakat ya, karena tanggung jawab sampah bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu tapi tanggung jawab semua, termasuk juga kesadaran dari masyarakat. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.